TNI Polri, dalam hal ini Kodam Jaya dan juga Kodam Metro Jaya, menyikapi rencana kebijakan pemerintah tentang new normal ya. Saya akan persepsi dulu bahwa new normal adalah tatanan kehidupan baru yang merupakan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas yang baru, juga pola hidup yang baru dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Rangka menghadapi pandemi COVID-19 dengan caranya adalah tetap mengedepankan dan tidak mengindahkan daripada protokol kesehatan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Itu yang ada. Dari hasil rakor kemarin kita masih menyusun berapa kekuatan personil yang akan kita libatkan dari 11 kabupaten kota, 11 Polres atau 11 Kodim yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nantinya akan kita dirikan di masing-masing kabupaten kota ini satu pos, ya, pos gabungan TNI maupun Polri. Ini masih dicari nanti sedang susun. Kemudian kita menyusun kekuatan personil dan juga dari masing-masing wilayah ini sedang menyusun mana tempat-tempat, ada 2 kriteria di sini yang kita hasil rapat kemarin. Ada 2 sektor atau kriteria. Sektor pertama adalah sektor ekonomi. Ekonomi itu contohnya adalah pasar tradisional. Kemudian yang kedua pasar modern. Pasar modern seperti apa? Ya seperti mal-mal itu. Ya. Kemudian ada sektor moda transportasi. Seperti apa? Terminal, stasiun kereta, MRT, LRT, kemudian juga bandara, tempat-tempat yang berhubungan dengan moda transportasi. Nah, ini yang disusun masing-masing wilayah. Berapa sektor ekonomi, berapa sektor moda transportasi yang ada di wilayah tiap kabupaten kota. Kemudian disusun berapa kekuatan personil yang akan dilibatkan untuk mengawasi dan mengamankan sesuai dengan perintah Presiden. Ya, apabila nanti new normal ini dijalankan. Tapi perlu kita ingatkan bahwa PSBB di Jakarta ini masih berlangsung ya, sampai dengan tanggal 4. Ketua gugus tugas dalam hal ini Pak Gubernur sudah menyampaikan dan mengharapkan bahwa PSBB ini kita harapkan sebaiknya jangan sampai diperpanjang lagi. Apabila masyarakat taat dan patuh terhadap kegiatan atau kebijaksanaan dari pemerintah tentang PSBB. Apa patuhnya? Ada 7 ya, pembatasan sosial berskala besar, baik itu kerumunan, menjaga di tempat-tempat keramaian yang tidak diperbolehkan, juga maklumat sudah ada. Nah, kalau masyarakat Jakarta DKI patuh, insya Allah PSBB ini bisa tidak diperpanjang, dapat masuk ke kehidupan baru lagi normal. Ya, selama masyarakat Jakarta, Jabodetabek ini patuh. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Ini hasil rapat kemarin kita laksanakan. Kita tinggal menunggu nanti kebijakan daripada pemerintah daerah dalam gugus tugas kapan akan diberlakukan. Nah, tetapi intinya TNI Polri siap mendukung kebijakan pemerintah. Kapanpun diberlakukan new normal, kita sudah siap. Kita sudah siap nanti dengan mengecek beberapa tempat-tempat lokasi yang sudah ada. Walaupun ada beberapa yang sudah jalan, kita sudah siapkan personil, sudah mengamankan di sana dengan protokol kesehatan. Cara bertindaknya seperti apa? Ya, ada cara bertindak yang kita lakukan di sana. Yang pertama, jelas protokol kesehatan kita depankan. Ya. Masyarakat nanti kita mengharapkan pertama bersih-bersih, kemudian pakai masker, physical distancing, jaga jarak. Ya. Kemudian akan kita tempatkan nanti di situ di depan tempat-tempat yang akan kita amankan, nanti kita awasi ini adalah tempat cuci tangan. Yang kita lakukan di situ TNI Polri adalah kegiatan persuasif, edukasi, dan humanis. Sambil menunggu kegiatan ini dilakukan, terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ya, sosialisasikan kepada masyarakat. Ini kita masif, ya, bersinergi kami dengan TNI, dengan pemerintah daerah. Bang, untuk total personilnya berapa Bang untuk wilayah Jakarta? Itu saya bilang tadi, kita habis rapat kita masih menghitung. Tidak akan mungkin satu pasar tradisional dengan satu personil ini sama personil. Jadi
dilihat dari tingkat keramaian yang ada. Semakin ramai nanti akan semakin banyak personil. Tetapi kesiapan kita TNI Polri bersama pemerintah daerah sudah siap memplotting, menjaga, mengamankan dan mengawasi tempat-tempat tersebut. Oke, Bang. Kalau untuk pola penjagaan di bidang di sektor ekonomi seperti pasar tradisional dan mall itu seperti apa, Bang? Ya, contoh saja, ya, masuk ke dalam, di situ pasti akan kita jadikan pos. Masuk ke dalam, jelas protokol kesehatan. Kita akan ukur termogan 37,5 lebih saja, itu tidak boleh masuk. Sudah ada di pos itu ada tim kesehatan akan memeriksa yang bersangkutan ke masyarakat tersebut. Masuk ke dalam harus cuci tangan dulu, akan disiapkan oleh pengusaha daripada tempat keramaian tersebut. Ada tempat cuci tangan, ada sanitizer. Masuk ke dalam kemudian menggunakan masker. Tidak ada masker, tidak boleh masuk. Tetapi kita akan upayakan awal kita siapkan nanti masker. Tapi tetap harus kita mengharapkan masyarakat menggunakan masker yang ada. Itu paling utama. Di dalam pun sama, physical distancing. Kita sudah nanti akan kita rapatkan lagi dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Itu mereka mengatur physical distancing di masing-masing tenan-tenan yang ada, misalnya mau masuk ke toko mana harus ada jarak-jarak, aturan jarak 1 sampai 1,5 meter. Ini yang kita rencanakan nanti akan kita rapatkan lagi. Yang penting bahwa kesiapan kita semuanya dari TNI Polri siap betul. Berarti kalau untuk transportasi juga sama ya, Pak? Semua sama. Ya, mau di tempat-tempat kereta api pun sama, di tempat duduknya pun sudah diatur. Ada tanda silang di situ, tanda batas itu physical distancing. Masuk ke dalam tidak menggunakan masker, tidak boleh naik ke moda transportasi tersebut. Oke. Sanksi bagi pelanggarannya? Sanksinya sudah jelas nanti kita berikan. Ya, kita kedepankan persuasif dan humanis di sini, edukasi kepada masyarakat. Tetapi kalau memang tidak bisa mengindahkan apa yang disampaikan oleh petugas, dalam hal ini TNI Polri akan tegas. Ada aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Di pasal 93 ayat 9, ancaman 1 tahun penjara, dendanya 100 juta. Tapi itu adalah jalan terakhir yang kita akan berikan apabila masyarakat tidak mengindahkan, bahkan mungkin akan melawan petugas akan kita lakukan tindakan tegas. Oke. Jangan lupa subscribe ya.